Beruntung malam hari ini kita dipilih oleh Allah untuk memilih Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib suka mengucapkan kalimat kita dipilih oleh Allah untuk memilih Nabi Muhammad. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi di dalam untaian kalimatnya kitab Risalatul Jami'ah, di dalam kacamata tasawuf beliau mengucapkan kalimat la yahdusu hadithan illa biqada'illah wa qadrihi wa iradatihi. Tidak terjadi suatu kejadian melainkan itu karena ketetapan, ketentuan dan kehendak keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita telah dipilih oleh Allah. Pilihan dari Allah mahal hadirin. Pilihan dari Allah tidak sembarangan Allah berikan kepada umat manusia. Bahkan pilihan Allah tidak sembarangan Allah berikan kepada orang-orang yang menyatakan iman kepada Allah. Pilihan Allah ini disebutkan Mustafa imani mukhtaral azimani. Pilihan yang agung, pilihan karena keimanan yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pilihan Allah yang diberikan kepada kita gunakan untuk memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun orang yang hadir pada malam hari ini di majelis Maulid yang mulia ini kecuali kita menyatakan secara sirriyah. Ini namanya gaul sirriyah. Pernyataan rahasia kita bahwasanya kita lebih memilih Nabi Muhammad daripada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menyatakan kita memilih Nabi Muhammad, maka kita telah masuk dalam ungkapan kalimat Allahu war rasulu ahaqqu ayyarduh. Allah dan Rasulnya lah yang lebih berhak untuk kita cari keridhaannya. Allah dan Rasulnya lah yang lebih berhak untuk kita letakkan pilihan. Hadirin, orang hidup di alam dunia ini hanyalah memilih hadirin. Memilih Allah atau selain Allah. Memilih Nabi Muhammad atau selain Nabi Muhammad. Maka pilihan ini hati-hati hadirin. Saat ini kita saksikan bangsa Indonesia ini, bangsa yang kita cintai hadirin. Bumi tanah air kita tumpah darah para datuk pendahulu kita. Di Indonesia saat ini dari satu fitnah demi fitnah yang lainnya, dari satu petaka demi petaka yang lainnya tak henti-henti hadir di tengah kita. Bisa jadi itu semuanya terjadi karena kita salah memilih. Karena kita lebih memilih duniawiyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita lebih memilih nafsu daripada Nabi Muhammad. Bisa jadi kita lebih memilih diri kita sendiri daripada Nabi Muhammad. Padahal orang-orang sebelum kita, manusia sebelum kita, bahkan para malaikat sebelum kita ini, mereka lebih dulu telah menyatakan pilihannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tahu hakikatnya Nabi Muhammad, yang Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan Nabi Muhammad untuk menjawab tentang jati diri beliau. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad secara langsung, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya'." Sebagaimana disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsi yang barusan kita bacakan daripada untaian cinta beliau kepada Nabi Muhammad. Rasulullah ditanya, "Rasul, demi ayah dan ibuku," kata sahabat Jabir, "sampaikan dan kabarkan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta." Hadirin, ingat kalimatnya alamin, alam semesta, jagat raya, maknanya masih Allah, apapun selain Allah. Selain Allah yang pertama kali diciptakan, Nabi Muhammad mengatakan, "Gola ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini adalah cahaya. Tidak terlepas dari barokahnya Nabi Muhammad. Bahkan yang dimaksud orang-orang yang merasakan kebaikan adalah para malaikat. Malaikat itu merasakan kebaikan barokahnya Nabi Muhammad. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia barokahnya Nabi Muhammad. Kenapa?
tugasnya menyampaikan informasi dari Allah kepada Nabi Muhammad. Karena dia menjadi petugas penyampai wahyu, dapat barokahnya Nabi Muhammad. Andaikan malaikat yang lain mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, niscaya malaikat itulah yang menjadi malaikat termulia. Malaikat itulah yang akan menjadi malaikat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian. Bahkan Nabi Adam, hadirin, Nabi Adam diciptakan di sorga, sebagaimana ungkapan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, Nabi Adam diciptakan di sorga, berkahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Agar ketika peletakan nurnya Nabi Muhammad ke tulang sulbi Nabi Adam, diletakkan di tempat terbaik dan termulia makhluk yang pernah Allah ciptakan. Bahkan Nabi Adam diciptakan di sorga karena barokahnya Nabi Muhammad. Maka dari itu hadirin, kalau kita sudah mengetahui tidak ada para pendahulu kita kecuali memilih Nabi Muhammad, maka saat ini kita berada di awal-awal Rabi'il Awal, Rabi' Al-Karim, Rabi' Al-Khair, Rabi' Al-Barakah. Ambil pilihan kita, kita pilih Nabi Muhammad. Tinggalkan pilihan yang lainnya. Dan sungguh ini foto yang terpajang semuanya kalangan orang-orang mulia. Mereka jadi mulia karena memilih Nabi Muhammad. Mereka pilih Nabi Muhammad daripada dunia mereka. Mereka pilih Nabi Muhammad daripada nafsu mereka. Mereka pilih Nabi Muhammad untuk membuang waktu mereka semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Nabi Adam ketika minta ampun kepada Allah akibat memakan buah khuldi, dikeluarkan daripada nikmat surganya Allah, 40 tahun mengangkat tangan beristighfar kepada Allah. Allah tidak mengijabah istighfarnya Nabi Adam. Allah tidak menerima taubatnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sadar memilih Nabi Muhammad daripada kenabiannya, awalnya Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah atas kenabian Nabi Adam, atas kerasulannya dirinya. Namun ketika dia meninggalkan kenabiannya, mengebelakangkan daripada kerasulannya, lalu mendahulukan kenabian Nabi Muhammad, mendahulukan kerasulan Nabi Muhammad, lalu berkata, "Ya Rabb, atluba minka bi ismilladzi karasna ismaka bi ismihi." Ya Allah, aku minta ampunanmu dengan kemuliaan namamu yang kau sandarkan dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalimat itu diucapkan oleh Nabi Adam, Allah turunkan Jibril informasi kepada Nabi Adam, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia hadirin memilih Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Sulaiman ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sumpah kepada seluruh para nabi. Wa id akhadallahu mitsaqan, ketika Allah mengangkat sumpah kepada para nabi, Nabi Sulaiman tahu betul kenabiannya, kerasulannya hanya untuk membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Sulaiman mengangkat sumpah dengan berkata, "Amantu billah wa bi Muhammadin nabiyyan wa tabatuhu idza kana Allah arsalahu." Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Muhammad, dan andaikan Muhammad diutus di masaku, aku akan menjadi pengikut dan pembelanya. Setelah itu Nabi Sulaiman membuat cincin, lalu ditulis namanya La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cincin Nabi Sulaiman hasil daripada pilihannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitulah para nabi hadirin memilih Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa, ya Allah, Nabi Musa hadirin kalimullah, punya magam derajat kenabian yang tinggi, punya magam derajat kenabian yang luar biasa. Beliau tinggalkan kenabiannya, mau meninggalkan kenabiannya, mau meninggalkan kerasulannya hanya untuk memilih Nabi Muhammad dan menjadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman hadirin, Nabi Musa hadirin, kenabian beliau, kerasulan mau ditinggalkan oleh beliau, lebih memilih Nabi Muhammad daripada kenabiannya. Sampai beliau meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni ummatan Muhammadah. Ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Hingga Allah menegur Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, inni nadartu ila qulubi 'abdi fa nadartu ilaika ahsanal qulub, fa bidzalika ikhtartuka birrisalati wa bitauhidi famut ala hubbi Muhammad." Allah wahyukan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Musa, "Ya Musa, aku pilih engkau saat ini karena saat ini umat manusia dari hambaku, umat engkau hatimu paling bagus.
Karena itulah aku memilihmu dengan kerasulan, aku memilihmu dengan ketauhidan, tapi karena cintamu kepada Muhammad, kau pilih Muhammad, maka wafatkan dirimu dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, semuanya hadirin. Andai kata kita mau membuka kitab Ahsanul Mahasin, kita kaji lebih dalam, ternyata hampir semua para nabi pilih Nabi Muhammad daripada kenabiannya. Dan para sahabat pun seperti itu. Para sahabat memilih Nabi Muhammad, hadirin. Enggak ada satupun para sahabat memilih selain Nabi Muhammad. Semua sahabat. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad. Ketika ditanya, Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan keluargamu, istrimu? Jawabannya, Allah wa Rasul. Aku pilih Allah dan Rasul. Aku tinggalkan buat anakku, istriku, Allah dan Rasulnya. Makanya dalam sebuah riwayat, Sayyidina Abu Bakar sebelum wafat, Rasulullah datang kepadanya menginformasikan terlebih dahulu kapan beliau wafat. Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Nabi Muhammad, sahabat dekat Nabi Muhammad, itu beliau lakukan semuanya untuk Nabi Muhammad. Semua dalam kehidupan Sayyidina Utsman bin Affan untuk Nabi Muhammad. Sampai ketika istri beliau wafat, dinikahkan lagi kepada Sayyidina Utsman bin Affan, putri Nabi Muhammad. Sampai Rasulullah berkata, andaikan aku punya anak 1000 perempuan, aku nikahkan semuanya kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan menghabiskan seluruh hidupnya untuk Nabi Muhammad. Ketika 1 hari sebelum wafatnya Sayyidina Utsman, karena hasil memilih Nabi Muhammad, Rasulullah hadir dalam kehidupan Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu berkata, ya Utsman, sum ghadan waftir ma'i fil jannah. Sehari sebelum wafat, Rasulullah datang hadirin kepada Sayyidina Utsman lalu berkata, Utsman, besok hari kau puasa dan engkau akan berbuka puasa di surganya Allah bersamaku. Karena beliau memilih Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka besok harinya beliau berpuasa, wafat dalam keadaan syahid, berbuka puasa bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan orang-orang sebelum kita, hadirin. Hadirin, mereka itu semuanya karena akal. Mereka memilih Nabi Muhammad karena akal. Namun cinta, salah anwa. Cinta itu 3 perkara. Ada sebab 3 perkara. Hubbul ladzat. Cinta karena ada kelezatan. Kita suka makan ini karena enak. Kita suka makan itu karena enak. Yang kedua, ada hubbul qalb. Cinta karena hati. Ada kalanya perempuan cantiknya tidak, tapi saya cinta sama dia. Ada makanan tidak enak, tapi saya suka sama dia. Hubbul qalb. Yang ketiga, hubbul ihsani, cinta karena kebaikannya. Ini 3-tiganya kalau kita arahkan kepada Nabi Muhammad, sempurna ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara menakjubkan yang kita harus jadikan ulil albab, ulil absar, agar kita terjadi orang-orang mutafakir, orang-orang yang berpikir. Kalau para malaikat, para nabi memilih Nabi Muhammad karena lezatnya atau karena kebaikannya, ketahuilah binatang tidak punya akal, namun binatang punya hati. Maka para binatang-binatang yang ada di zaman Nabi Muhammad memilih Nabi Muhammad karena hubbul qalbi, karena cinta yang bersumber dari hati mereka. Coba lihat bagaimana seekor burung berada di sangkarnya bersama anaknya, diambil oleh sahabat Nabi anak-anaknya. Ini burung bukan menyerang itu yang ambil anaknya. Ini burung bukan melapor kemana-mana. Itu burung ketika anaknya ditangkap oleh sahabat Nabi, itu burung lebih memilih Nabi Muhammad daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ini burung datang kepada Nabi Muhammad, lalu menceritakan bagaimana sahabatnya mengambil anaknya. Dan kita nggak heran kalau binatang-binatang itu bahasa Arab sama Nabi. Habib Ali Habsyi sudah mengungkapkan, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Dan seluruh binatang-binatang sallallahu alaihi wasallam, burung lebih memilih Nabi Muhammad daripada dirinya sendiri. Padahal burung itu bisa menyerang sahabat Nabi Muhammad. Burung itu bisa menyerang sahabat Nabi Muhammad. Namun dia lebih memilih Nabi Muhammad daripada menyerang dengan keahlian dirinya sendiri. Begitu keadaan binatang di zaman Nabi Muhammad. Bagaimana seekor unta, Rasulullah di akhir ayatnya memotong kurban 63 ekor unta. Menandakan umur beliau yang 63 tahun. 5 ekor beliau potong. Ketika pemotongan hewan kurban, itu banyak sahabat mau ikut memotong, hadirin. Banyak sahabat yang mau ikut memotong hewan kurbannya Nabi Muhammad. Namun tidak ada satupun hewan kurban mau dipotong oleh sahabat Nabi. Seluruh hewan berebutan ingin dipotong langsung dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena ini unta tahu pilihan yang tepat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaan binatang sebelum kita, hadirin. Jangankan binatang, pepohonan pilih Nabi. Bila agel, pohon ini enggak punya akar, tapi punya hati, makhluk. Dia milih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syajarun nahl, bagaimana mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan oleh Nabi, mimbar lama Nabi Muhammad yang terbuat daripada pelepah batang korma, dikesampingkan oleh sahabat Nabi, diganti dengan mimbar yang baru. Maka ketika Rasulullah lagi khutbah di atas mimbar barunya, itu mimbar lama menangis, dan tangisan mimbar lama itu terdengar oleh seluruh penduduk yang berada di dalam Masjid Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat heran, ajib, kayu bisa menangis. Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, mendatangi mimbar yang lama. Lalu Rasulullah mengucapkan kalimat yang didengar oleh sahabat. Didengar oleh sahabat. Didengar oleh semua orang-orang yang berada di sekitar Masjidin Nabawi. Rasulullah menawarkan kepada kayu tersebut, apakah engkau mau kembali aku jadikan mimbar, atau kelak menjadi pohon yang berada di kediamanku di surga Firdausil A'la? Dikasih pilihan sama Nabi Muhammad. Sampai para sahabat mengatakan pilihan yang tidak diberikan kepada pohon-pohon yang lainnya. Pilihan yang tidak diberikan kepada pohon. Daripada batang pohon korma tersebut, seketika tangisan yang semakin meninggi berkumandang dari batang pohon korma, dipeluknya mimbar tersebut oleh Nabi Muhammad. Syahidah sahabat, para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad memeluk batang pohon korma yang telah menjadi mimbar itu. Sakanatis syajarah, maka seketika itu mimbar itu diam. Lalu Rasulullah berkata, andaikan aku tidak peluk ini mimbar daripada batang pohon korma, la yabkuna ila yaumil qiyamah, niscaya batang pohon korma ini akan menangis sampai hari kiamat. Begitu keadaan. Lalu Rasulullah menjelaskan, kalau sekarang kau kembali menjadi mimbarku, engkau akan mendampingiku beberapa puluh tahun silam ke depan. Tapi kalau kau menjadi pohon di sorga, di rumahku, engkau akan mendampingiku selama-lamanya. Maka dipilih Nabi Muhammad. Kalau begitu Rasul, jadikan aku pohonmu di sorga untuk bisa bersamamu selama-lamanya. Hadirin, mereka memilih Nabi Muhammad daripada diri mereka semuanya. Yang kita pilih diri kita atau Nabi Muhammad? Yang kita pilih diri kita atau Nabi Muhammad? Dunia ja'ilaikum ya hadirin. Dunia akan datang kepada Imam Syadzili, ya Imam, antum ahli kimia? Enggak, saya enggak ahli kimia. Gimana enggak? Batu jadi emas. Yang bisa merubah zat batu menjadi zat emas, ini hanya ahli kimia. Saya mau belajar kepada engkau. Nah, saya bukan ahli kimia. Saya ahli kitab. Saya ustaz, ngajar agama. Enggak. Mata saya lihat. Engkau ahli kimia. Ajarkan saya ilmu kimia, biar saya bisa merubah batu jadi emas. Ini orang mau belajar kepada imam yang punya hubungan baik dengan Nabi Muhammad, tujuan dunia, bukan tujuan akhirat, hadirin. Bukan tujuannya Nabi Muhammad. Karena ini orang memaksa, akhirnya Imam Asy-Syadzili mengatakan, baik, bisyurut, dengan syarat. Kau harus lakukan satu sunnah yang tidak boleh kau tinggalkan. Diajarkan untuk punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Diajarkan untuk punya hubungan dengan Muhammad. Lakukan satu sunnah yang kau tidak akan tinggalkan. Ini orang bertanya, apa ya imam? Takbiratul ula ma'al imam. Takbiratul ula, takbiratul ihram ma'al imam. Takbiratul ihram ma'al imam. Baik, kata ini orang, syarat yang gampang. Akhirnya ini orang ikut imam. Setiap mau sholat, wudhu cepat, ambil takbiratul ihram ma'al imam. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai 4 tahun. Suatu ketika berkumandang adzan, beliau lari ke sumur untuk ngambil air wudhu. Ketika ditimba, bukan air yang naik, batang emas yang naik. Ketika dia timbang, batang emas dibuang, itu batang emas, dia maunya air. Diambil lagi air, ditimbang lagi, yang datang bukan air, emas, dibuang lagi batang emas ini. Diambil lagi, sampai terulang berapa kali, hingga dia begitu kesal karena tidak dapat air untuk berwudhu, untuk mengejar takbiratul ula ma'al imam. Akhirnya dia nggak kuat, dia datang kepada Imam Asy-Syadzili, gurunya. Wahai imam, saya wudhu mau ngambil air, yang saya dapatkan emas. Saya nggak mau emas, saya mau air. Kata Imam Asy-Syadzili, emas kau dapatkan? Emas. Itulah ilmu kimia dari Allah bagi orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Itulah ilmu kimia dari Allah bagi orang yang memilih Nabi Muhammad. Mereka memilih satu sunnahnya Nabi Muhammad, Allah berikan dunia kepada mereka. Begitulah orang-orang yang sukses, yang memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, maka ayo
kita ajak diri kita ajak istri kita ajak anak kita ajak orang-orang yang cinta kepada kita dan yang kita cintai, orang-orang yang mengenal kita dan yang kita kenal, ajak mereka semuanya untuk memilih Nabi Muhammad. Karena kalau kita memilih Nabi Muhammad, dunia akhirat kita akan dapatkan, dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis Maulid pada malam hari ini menjadi pondasi pertama kita, dan ini bukti kita memilih Nabi Muhammad daripada meluangkan waktu di luar sana. Mudah-mudahan bukti ini Allah sambungkan sampai yaumul qiyamah. Bukti ini Allah sambungkan sampai jumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.